Ya, sebelumnya pada hari Kamis kemarin, ratusan purnawirawan TNI dan Polri menyatakan deklarasi mendukung Ketua Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi Presiden. Berawal dari kondisi nasional yang dirasa sakit akibat korupsi, dukungan mengalir dari para purnawirawan TNI Polri kepada Prabowo Subianto selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra untuk menjadi calon presiden pada pemilu tahun ini. Prabowo merasa negara ini membutuhkan pembenahan menyeluruh hingga memerlukan para purnawirawan yang memiliki kecintaan terhadap negeri. Muncul dari rasa keprihatinan itulah, Prabowo merasa rasa nasionalisme kembali terpanggil. Kemudian pada saat kita pensiun, kita agak kecewa, kita agak tersentak hati kita. Kok negara saya begini? Setelah sekian puluh tahun, kita negara yang tidak bisa produksi apa-apa. Ya, langsung saja kita mulai dialog pemirsa. Saya akan sapa Pak Kiki Syanakri, Purnawirawan TNI AD yang sudah bergabung melalui Biro Bandung di sana. Selamat pagi Pak Kiki. Ya. Selamat pagi. Baik, sudah bisa mendengar suara kami ya. Pak Kiki, ini sudah ada deklarasi dukungan begitu ya sejumlah purnawirawan ke sejumlah partai dan juga capres. Sebut saja Letjen Purnawirawan Yunus Yosvia mendukung Prabowo, kemudian sebelumnya ada Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan mendukung Jokowi. Anda melihat ini sebenarnya inisiatif para purnawirawan ini untuk merapat dan mendekat pada calon presiden atau partai ini apa sebenarnya di balik inisiatif ini, Pak? Ya, yang pertama menurut saya dalam hal ini tidak ada yang aneh, karena baik yang mencapreskan diri maupun yang mendukung itu kan sama-sama sudah purnawirawan, sudah punya hak politik. Jadi tidak ada yang aneh dan tidak ada juga peraturan yang dilanggar dalam hal ini. Yang kedua, kalau saya melihatnya begini. Ini tadi seperti Pak Prabowo katakan, kan memang negara kita ini masih jauh dari tujuan nasional kita. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita ingin menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, siapapun tahu bahwa sekarang ini kita masih sangat jauh dari tujuan itu. Itu sumber daya alam kita tambah lama tambah tipis, dikeruk. Nah, ini saya kira yang mendorong keprihatinan para purnawirawan itu yang seharusnya dia sudah leha-leha untuk menikmati pensiunnya, akan tetapi didorong oleh keadaan itu, mereka terdorong oleh rasa kejuangannya, ingin kembali menyumbangkan apa yang mereka punya. Tapi kalau menurut Anda Pak Kiki, mohon maaf saya potong, menurut Anda apa yang sebenarnya mereka cari, Pak? Tidak ada. Yang mereka cari adalah ingin melihat rakyat atau anak cucu kita menjadi mereka merasakan keadilan dan kemakmuran di masa datang. Seperti saya katakan tadi, mereka rata-rata usianya udah 70 ke atas atau mungkin mendekati 70, di atas 60 lah. Apalagi sih yang mau mereka cari? Saya kira nggak ada itu. Jadi bukan eksistensi untuk menunjukkan eksistensi purnawirawan atau kemudian bahkan untuk mendapatkan posisi di partai politik atau di pemerintahan begitu nantinya, tidak ada ke arah situ Anda melihatnya, Pak? Saya tidak melihat. Saya kebetulan juga ada di Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Rata-rata di sana udah 70-an, bahkan ada beberapa yang sudah 80 ke atas. Jadi tidak ada yang ingin dicari lagi dalam hal ini kecuali tadi itu. Karena didorong oleh sikap kejuangan ingin melihat anak cucu kita menjadi masyarakat yang adil makmur. Berarti lebih karena keprihatinan kondisi saat ini ya. Oke, saya ingin ke Mas Boni sekarang. Mas Boni, kalau dulu kita sering melihat para capres yang sowan ke purnawirawan jenderal begitu. Kalau sekarang justru malah kebalikan. 300-an purnawirawan TNI dan juga Polri mendukung Prabowo Subianto. 22 purnawirawan TNI menyatakan dukungan atau mengapresiasi minimal pencapresan Jokowi. Ya, sebetulnya keterlibatan elit tentara di dalam politik kita itu ada faktor historisnya. Jadi bukan fenomena yang belakangan muncul. Pertama sekali bahwa tentara kita dari awal itu memang tidak dibentuk oleh negara. Ini tentara yang secara otonom muncul dan menjadi besar.
bekas-bekas TKR ya, tentara peta, BKR dan segala macam, itulah yang kemudian cikal bakal dari TNI. Nah, begitu negara terbentuk, kita tidak punya kekuatan politik yang permanen, otomatis kita sedang membangun diri. Nah, pada saat itu tentara lah sebetulnya yang secara institusional memang siap untuk mengatur negara, sehingga tentara kemudian masuk ke politik dan dia merasa dia turut berjasa mendirikan republik ini. Apa yang terjadi pada tahun ketika 27 Oktober 1952, Nasution dan kawan-kawan membawa sejumlah pasukan dan mengancam meriam ke Istana Soekarno, itu sebetulnya bukan upaya kudeta, tetapi sebuah protes terhadap kepemimpinan sipil partai politik waktu itu di parlemen. Nah, artinya bahwa libido politik, hasrat politik dari tentara ini sudah faktor historis. Makanya begitu bicara reformasi 98, lalu muncul Undang-Undang TNI nomor 34 2004, pentingnya reformasi TNI salah satu syarat mundur dari politik. Dan memang TNI yang profesional, tentara yang profesional harus keluar dari politik. Tetapi dalam praktek, elit-elit tentara masih memiliki afiliasi yang jelas dengan politik. Nah, pertanyaannya kenapa? Sebetulnya ada beberapa faktor. Pertama itu bisa karena faktor pengalaman. Sama-sama misalnya Mas Kiki misalnya akan lebih mudah untuk akrab bersama Prabowo ketimbang dengan SBY, karena sama-sama berdarah di Dili dulu di Timor Leste. Mungkin lalu Prabowo dianggap historis dan juga tugas pengalaman. Lalu kemudian ada juga jenderal yang punya afiliasi politik dengan rekan purnawirawan yang lain, itu karena ada afiliasi ekonomi. Dulu sama-sama di grup perusahaan mana atau menjaga keamanan di bidang mana, pokoknya dan seterusnya. Dan yang ketiga bisa karena faktor ideologis ya, bisa karena sama-sama punya pandangan politik seperti ini, lalu kemudian mereka. Jadi di faktor-faktor ini, sehingga sebetulnya pengelompokan purnawirawan ini sangat sederhana kalau kita mau baca. Petanya ini siapa yang merapat kemana-kemana itu jelas ya. Tapi kalau kita melihat ke dalam ya dari faktor itu kelihatan. Jadi itu dan betul bahwa orang seperti Pak Luhut, Pak Agung Gumelar ya, atau misalnya Hendro Priyono misalnya, harus jujur akan lebih akrab dengan Jokowi misalnya, karena mereka ini merasa punya gagasan bagus tapi tidak ditampung oleh SBY dalam 10 tahun dan seterusnya, sehingga mencari jalan lain, alternatif yang lebih pasti dan dianggap lebih benar, sehingga mereka di sana. Oke, nah tapi kita jeda dulu, tapi nanti saya mau tanyakan apa sebenarnya, apakah benar tadi yang memotivasi inisiatif merapat ke capres atau partai itu adalah rasa kejuangan, kalau tadi meminjam istilahnya Pak Kiki begitu ya. Nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama Bincang Pagi. Saya langsung bertanya ke Bung Boni. Bung Boni, Anda melihat bahwa benar motivasinya, inisiatifnya clear, jelas bahwa ini adalah rasa kejuangan dan bukan ambisi politik? Saya kira soal itu sentimen institusi, jadi sentimen korps lah. Dan itu semua tentara kan pasti ngomong yang sama seperti itu. Dan satu hal yang harus kita akui bahwa memang bicara nasionalisme, Pancasila dan kecintaan terhadap Republik memang tentara nggak bisa dilawan. Tetapi apakah betul ini dasar untuk kemudian mereka masuk politik? Ini debatable ya, kita bisa mempersoalkan ini. Tapi yang jelas bahwa gontok-gontokan soal bagi jatah dalam setiap pemerintahan itu memang real. Maka misalnya kalau orang seperti Jenderal Sorip Kadi begitu frontal dengan SBY selama 10 tahun, begitu kita ajak ngobrol, buka lebih dalam, ternyata ada janji-janji politik yang memang tidak terpenuhi. Terus kemudian juga kalau Pak Tiasno juga kritis, tapi itu lebih karena perbedaan haluan politik. Ya, dan atau misalnya Mas Kiki juga cukup kritis dengan SBY dan kelihatan tidak rapat dan tidak dapat jatah jabatan juga. Ini juga saya kira yang saya bilang tadi ada faktor pengalaman. Jadi sentimen-sentimen itu juga terbangun. Saya ingin kembali ke Pak Kiki, teman-teman. Pak Kiki masih bersama kami, Pak? Pak Kiki? Iya. Oke, Pak Kiki, tadi seperti yang Mas Boni katakan, apakah memang ujung-ujungnya nanti adalah kekuasaan? Dan apabila nanti kekuasaan ternyata tidak dapat diberikan, begitu ujung-ujungnya akan menyerang si pemberi janji kuasa ini, Pak Kiki? Saya tidak membantah. Ada 1-2 seperti yang disampaikan Mas Boni tadi. Akan tetapi sebagian besar yang merapat ke Pak Prabowo mungkin nantinya akan merapat lagi ke capres yang lain. Itu saya tahu persis, seperti contoh yang kemarin merapat ke Pak Prabowo, ada senior saya Pak Yunus Yosvia, ada Pak Brimo Prakoso, ada Pak Soeharto mantan Danjen Marinir. Itu mereka kan usianya sudah di atas 70 tahun dan saya tahu persis mereka adalah prajurit lapangan yang saya kira orientasinya tidak kekuasaan. Saya bisa jamin kalau mereka itu.
Tapi kembali 1-2 pasti ada lah yang genit politik seperti itu pasti genit ada. politik. Baik, begitu. Pak Kiki, kemudian sebenarnya jika Anda melihat dengan dukungan sejumlah purnawirawan ini yang merapat ke partai politik maupun capres, Anda melihat signifikansinya atau dampaknya terhadap citra di masyarakat itu seperti apa? Ini akan sangat positif dampaknya? Ya, pertama begini, kalau mengatakan citra di masyarakat, saya kira sebagian besar purnawirawan, terutama di masyarakat pedesaan, itu masih mendapat tempat lah. Coba saja pergi ke desa-desa di mana mereka masih sangat apresiasinya masih sangat tinggi kepada purnawirawan. Dan yang kedua, kalau berbicara tentang akankah ini meningkatkan elektabilitas dari capres atau mungkin partai politik yang dia dukung, ini saya masih ragu. Saya kira ini 50-50. Karena mereka juga seperti dikatakan tadi tidak memiliki akar lagi ke masyarakat begitu. Pak Kiki, apakah kalau prajurit aktif kan tidak boleh? Oke, Pak Kiki, apakah Anda juga melihat kekhawatiran masyarakat yang sama, Pak, bahwa walaupun sudah pensiun dan walaupun kemarin Pak Muldoko menyatakan bahwa TNI akan netral begitu, tapi tidakkah ada bahwa para purnawirawan ini juga masih memiliki pengaruh ke junior-junior mereka yang masih aktif di TNI, Pak, sehingga nanti partisan itu tidak bisa dihindarkan? Ya, pengaruh pasti ada lah, akan tetapi saya kira TNI juga punya disiplin kan, punya Sabta Marga. Dan yang paling mungkin untuk mempengaruhi ke struktur itu yang insisting ya atau existing penguasa begitu kan. Kalau yang kayak Pak Prabowo mungkin yang lain itu nantinya akan muncul lagi capres yang berlatar belakang TNI, itu kan saya kira kecil lah pengaruhnya terhadap masyarakat begitu, terhadap struktur TNI. Tapi Anda tidak melihat bahwa para purnawirawan jenderal ini akan mempengaruhi junior-junior mereka yang masih aktif di TNI untuk misalnya bersikap partisan, Pak, nantinya? Saya kira tidak. Kecuali seperti saya bilang tadi, pengalaman di 2004-2009 kan memang ada juga. Dan itu lebih ke yang memegang kekuasaan begitu kan. Oke. Baik, Pak Kiki, nanti akan kami lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Nanti saya juga akan bertanya ke Bung Boni, sebenarnya seberapa besar pengaruh dukungan dari purnawirawan ini terhadap capres? Apakah ini kemudian akan berpengaruh pada juniornya yang masih aktif atau pada citra masyarakat? Nanti kita akan bedah lagi dalam segmen berikutnya, pemirsa. Tetaplah bersama Bincang Pagi. Pemirsa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat kembali menegaskan akan netral dalam menghadapi pemilu tahun ini, dan TNI Angkatan Darat juga akan memecat anggotanya yang terbukti terlibat dalam aktivitas politik. Di sela-sela kunjungannya kepada anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan Kartasura, Jawa Tengah, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman menegaskan terus akan menjaga netralitas anggota TNI dalam pemilu kali ini. Pernyataan tersebut dikeluarkan terkait rencana pemecatan terhadap anggotanya yang terindikasi aktif dalam partai politik peserta pemilu. Dalam hal ini, netralitas TNI dalam pemilu adalah harga mutlak, sehingga sanksi serta hukuman berat akan dijatuhkan terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran tersebut. Terkait netralitas TNI, penemuan kita ada satu anggota kita yang tidak netral. Sebentar nanti saya segera mempercepat proses untuk saya pecat, tetapi karena dia akan berbahaya, saya hukum dulu untuk jangka yang panjang, untuk melemahkan dulu baru dia dipecat. Dari Solo, Jawa Tengah, Eka Hariwibawa, Metro TV. Kita bisa melihat ketegasan ya dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Dilemahkan dulu, dihukum dulu, baru dipecat. Jadi tidak boleh main-main walaupun ada pengaruh dari senior-senior mungkin ya. Ini kita masih berspekulasi. Tapi ini pertanyaan saya tadi sebelum jeda berikut ke Bung Boni. Bung Boni, Anda melihat bahwa sebenarnya seberapa besar dampak dari dukungan purnawirawan ini terhadap elektabilitas capres? Saya kira itu nanti relatif ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa bicara TNI hari ini dan 10 tahun lalu itu berbeda sekali. Kalau 10 tahun lalu kita masih begitu pesimis. Kalau hari ini saya malah optimis. Optimis bahwa? Hampir setengah TNI aktif sekarang yang prajurit ya, itu anak-anak reformasi, produk reformasi yang sudah dibentuk dengan sebuah pandangan baru, cara berpikir baru. Sehingga saya tidak ragu bahwa TNI kemudian menjadi masalah. Saya melihat TNI tetap dan bahkan ke depan justru menjadi kekuatan negara yang besar.
Nah, tinggal sisanya itu yang masih warisan bekas anak buah yang dulu pada ketika purnawirawan ini menjadi bos tentara, mereka masih anak buah di bawah, dan saya kira ini yang mungkin akan menjadi medium yang menghubungkan purnawirawan dengan TNI sebagai institusi. Dan mungkin di situ akan ada pengaruh terhadap politik. Tetapi pengaruhnya tidak begitu signifikan menurut saya, karena kita bertanya kemudian melalui instrumen apa kalau mereka mau mempengaruhi politik secara langsung. Jadi Anda melihat bahwa dengan dukungan purnawirawan pun dampaknya tidak terlalu signifikan bagi para capres. Kalau dulu tentara berpolitik dan pengaruh politik, kita lihat dari garis komando, Koter ya, komando teritorial itu kemudian menjadi instrumen politik. Dari pimpinan sampai ke babinsa di desa itu perintahnya satu dan itu jalan. Nah, hari ini kalaupun perintah itu jalan, mengeksekusikannya nggak bisa karena berhadapan dengan institusi demokrasi baru modern yang dimana semua orang melihat dan transparansi itu benar-benar real. Sehingga saya kira keberpihakan TNI sebagai institusi pun kalau ada itu sulit untuk institusi. Sudah ada dua capres purnawirawan jenderal yang mendeklarasikan diri seperti Pak Wiranto, kemudian juga Prabowo, kemudian ada juga tokoh-tokoh besar lain seperti Sutioso dan juga Pramono Edi. Anda melihat bagaimana dukungan atau peta dukungan dari para purnawirawan jenderal ke tokoh-tokoh ini tadi, Mas? Nah, itu yang saya bilang, pengelompokan mereka itu faktor personal ya, bisa karena pengalaman, punya sama-sama bersahabat dulu atau berjuang di mana. Terus bisa juga kan faktor gagasan. Bisa juga faktor ketiga, yaitu karena sakit hati terhadap yang berkuasa, lalu cuma mengelompok oleh sentimen sama-sama kecewa. Nah, pengelompokan ini menurut saya tidak terlalu signifikan. Saya kenal betul sejumlah jenderal di belakang Sutioso. Terus kemudian juga yang dekat dengan Pak Wiranto, yang ada di kelompok Prabowo. Kita lihat semua, dan ini orang-orang hebat, tetapi kemudian tidak memiliki cara yang efektif untuk memobilisasi dukungan politik. Tapi dengan citra misalnya begini, sudah mantan anggota militer, artinya bagaimana komandonya baik begitu ya, terus kemudian kemampuan memimpinnya baik, itu mempengaruhi nggak sih dengan citra masyarakat bahwa kemudian ini loh mendapatkan dukungan dari sejumlah purnawirawan, artinya bisa mengumpulkan kekuatan? Kalau dulu itu berpengaruh, saya melihat ini kita reformasi dari 98 sampai sekarang itu udah berjalan 16 tahun. Saya kira ini waktu yang cukup panjang dan kita sudah tidak lagi pada pola berpikir yang mensegregasikan antara militer sipil. Makanya saya selalu mengatakan bahwa bicara calon presiden dan wakil presiden 2014 tidak boleh memakai determinasi sipil militer. Karena itu sudah tidak penting lagi. Hari ini orang tidak bicara. Ada begitu banyak sipil lebih tegas dari jenderal. Perhatikan Ahok, jauh lebih tegas. Surya Paloh lebih tegas dari SBY, tapi bukan tentara gitu loh. Nah, artinya bahwa perkara tegas, profesional itu bukan urusan tentara lagi hari ini. Itu urusan siapapun. Maka dikotomi sipil militer harus kita tinggalkan. Saya ingin menanyakan pertanyaan Vina yang sama ke Pak Kiki. Pak Kiki, selamat pagi, masih bersama kami, Pak? Iya. Oke, Pak Kiki, seberapa besar sih pengaruh dukungan dari para purnawirawan jenderal ini untuk sang capres sendiri, Pak? Mulai dari elektabilitas atau popularitas atau mungkin ada hal lain di luar itu? Ya, saya kira tadi saya sudah mengatakan bahwa dalam hal elektabilitas itu saya kira tidak signifikan lah, seperti dikatakan Boni tadi. Mereka mau menggunakan instrumen apa dan mereka punya basis massa apa, kan tidak ada itu. Saya tahu mereka karena mereka besar di lapangan. Jadi di sini saya kira kembali ke apa yang saya katakan tadi, itu karena rasa keprihatinan mereka saja. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, perlu dikhawatirkan untuk nanti mungkin akan satu karena mempengaruhi yang satu mempengaruhi yang lain. Itu saya kira tidak akan menjadi suatu suatu konflik lah gitu, tidak akan sampai di sana, saya kira begitu. Oke, Pak Kiki, dengan deklarasi dukungan dari sejumlah purnawirawan yang merapat ke capres-capres tertentu, sebut saja Prabowo, kemudian juga Jokowi, sebenarnya jika Anda menyatakan tidak ada basis massa yang kemudian bisa dikumpulkan, dukungan dari purnawirawan sendiri itu sebenarnya seperti apa, Pak? Misalnya pemikiran strategiskah atau apa? Yang real begitu? Ya, paling tinggi pemikiran strategis kepada mungkin capres, cawapres nanti yang akan datang atau pemerintah yang akan datang. Akan tetapi basis elektabilitas atau basis massa untuk meningkatkan elektabilitas yang bersangkutan itu saya kira tidak ada. Mas Boni setuju? Iya, saya kira benar lah. Itu yang dibilang Pak Kiki. Cuma gini loh, bisa saja kalau misalnya tentara hari ini punya kesepakatan institusional, mari kita berpengaruh di dalam politik ini. Lalu kemudian bisa pakai cara-cara perang lah untuk ini. Dan saya kira mereka bisa lakukan itu, tetapi tidak mereka lakukan.
Dan bahkan belakangan kita lihat bagaimana TNI sebagai institusi makin tegas, makin profesional dan melarang anak buahnya untuk terlibat dalam politik. Makanya saya selalu berpikir TNI secara organisatoris itu jauh lebih siap untuk mereformasi diri ketimbang partai politik, ketimbang institusi-institusi lain, kejaksaan dan lain. Maka kita harus apresiasi TNI sebenarnya. Adakah ke arah bahwa militer ingin kembali ke panggung politik? Saya tidak melihat gejala itu. Tidak melihat. Tetapi bahwa militer ingin memulihkan semangat semua komponen politik kembali kepada Pancasila dan Indonesia yang berbasis Undang-Undang Dasar 45 itu, Pancasila 45 itu semangat yang memang kekal di TNI. Dan saya kira di poin itu kita sama di situ. Dan kita perlu mendukung gitu loh. Maka kalau Pak Kiki bilang karena sentimen atau gagasan ada dukungan-dukungan purnawirawan terhadap capres tertentu dan segala macam, ada benarnya. Tetapi juga harus kita mengerti ada juga purnawirawan petualang yang memang mungkin post power syndrome. Tapi ngomong-ngomong soal petualang, saya ada menarik nih. Ngomong soal petualang, saya ingin fokus ke satu nama, Pak Luhut Panjaitan misalnya. Dia ada di struktur Dewan Pertimbangan dari Golkar, tapi kemudian tiba-tiba menyampaikan apresiasinya terhadap pencapresan Jokowi. Anda melihat fenomena ini seperti apa, Mas? Memang ini pukulan telak buat Ical ya. Harus diakui Ical terpukul sejak Pak Luhut secara terbuka menyatakan apresiasi terhadap Jokowi. Tapi saya kira ini kan kemudian soal peluang. Nah ini yang saya bilang jenderal-jenderal seperti ini biasanya jenderal yang aktif berpikir dan berbuat dalam politik. Nah mungkin dia melihat Jokowi sebagai alternatif terbaik. Nah, tentu buat kita semua itu pilihan yang benar, ideologis ya, faktor ideologis. Faktor ideologis. Dan peluang yang dilihat di situ bisa dapat apa begitu? Ada emosi atau tidak begitu mungkin ya? Beliau melihat ada peluang besar di sana, gitu loh. Artinya saya tidak bicara ideologi di situ. Dan itu pilihan yang sah-sah saja gitu loh. Dan di titik lain sejumlah purnawirawan juga mendukung Prabowo. Saya kira lebih karena sentimen TNI-nya ya. Karena memang harus diakui Prabowo punya leadership dan juga spirit sebagai TNI yang luar biasa. Selain ideologis ada juga faktor oportunis ternyata. Kesimpulan Anda saya kira susah dibantah. Tetapi yang pasti kategori dari purnawirawan ini kan berbeda. Banyak yang memang nasionalismenya tinggi sekali dan pingin Indonesia baik. Tapi satu dua bisa menjadi petualang. Dan itu tuh yang sering menjadi blunder di dalam tubuh TNI. Di luar apa motivasinya sebenarnya kita bisa melihat ini pergerakan sejumlah purnawirawan yang merapat ke kubu ini, kubu A atau kubu B. Kita bisa lihat kemudian kekuatannya seperti apa. Apakah ini dari kuantitasnya, jumlah purnawirawan yang mendukung atau kualitasnya? Artinya pengaruh yang mereka miliki. Nanti kita bahasnya setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama Bincang Pagi. Kami masih akan segera kembali. Kami lanjutkan perbincangan kembali. Saya akan bertanya ke Bung Boni. Sebenarnya ini merapatnya sejumlah purnawirawan ke kubu tertentu ini ditentukan oleh kualitasnya atau kuantitasnya. Artinya begitu banyak ratusan yang mendukung. Ya, sebetulnya kualitas sih. Kualitas ya. Karena kalau kuantitas kita bahkan tidak bisa menghafal nama-nama purnawirawan yang begitu banyak. Nah, dan hampir semua itu ada di politik. Tapi kan tidak bergema ya, tidak berefek. Nah, yang berefek itu satu dua yang hebat kayak Pak Kiki, Tiasno, ya Prabowo dan sebagainya. Kalau mereka berbicara dampaknya besar. Nah, ini soal kualitas. Tapi pertanyaannya adalah di mana sih sebetulnya letak pengaruh tentara purnawirawan terhadap politik ini, terutama politik elektoral. Dan tadi saya mengatakan bahwa tidak ada koneksi langsung dengan penguasaan massa. Pola mobilisasi dukungan itu nggak ada. Tetapi sebetulnya ada satu hal yang sangat serius. Saya ambil contoh, kalau saya bekas kepala militer untuk daerah Jawa Barat, otomatis saya punya ikatan historis dengan kepala-kepala suku, etnik, adat di sana. Dan juga saya pasti punya relasi dengan kawan-kawan bisnis. Dan itu turun-temurun. Nah, artinya bahwa itu saya mendukung kamu sebagai calon presiden, koneksi ini saya bisa hidupkan. Aman begitu di sana ya? Nah, itu sebetulnya. Jadi dukungan pengusaha bisa datang karena pertemanan dengan jenderal ini, jenderal itu, dan jenderal mengatakan bahwa saudara sebagai sahabat tolong dukung ini. Jadi paling real dukungan itu dibentuk seperti itu. Berarti kualitas. Kualitas. Tapi kalau dilihat dari nama-nama yang sudah merapat sudah terlihat Bung Boni mana yang punya kualitas purnawirawan paling mumpuni begitu? Partai mana? Koneksi paling luas. Kalau kualitas gagasan memang harus diakui banyak ada di Prabowo. Di jenderal ini. Tapi kalau kualitas penguasaan ekonomi, saya kira ini yang banyak jadi petualang. Saya ingin terakhir ke Pak Kiki. Pak Kiki, beberapa waktu yang lalu Jenderal TNI Muldoko sempat menegaskan netralitas TNI begitu. Tadi Pak Budiman juga menegaskan TNI Angkatan Darat akan netral. Nah, seberapa besar janji netralitas ini bisa kita pegang, Pak?
Saya percaya 100% kepada beliau-beliau itu, dan itu akan konsisten dia tegakkan begitu kan. Nah, perkara nantinya seperti Pak Budiman tadi juga mengatakan yang melanggar, itu kan jelas diberi tindakan, diberi hukuman gitu. Jadi saya kira kita tidak usah meragukan terhadap komitmen dari Panglima TNI maupun Kasat dalam hal ini, atau Kepala Staf Angkatan yang lain juga. Yang harus kita pelototi, yang harus kita perhatikan betul-betul sebenarnya adalah garis yang ada pada garis komando, yang masih memegang garis komando yang ada pada pemerintahan. Nah, ada TNI ini kan bagaimanapun, atau Kasat bagaimanapun masih dalam satu aliran sampai satu garis komando sampai Panglima tertinggi. Nah, ini barangkali yang harus kita perhatikan betul-betul gitu. Realnya seperti apa, Pak? Anda mengatakan bahwa mereka yang masih memiliki garis komando maksudnya adalah dalam pemerintahan begitu? Betul, existing power itu yang sekarang itu yang harus kita perhatikan, karena akses menuju kepada TNI di bawah hanya satu-satunya ini. Purnawirawan nggak punya. Saya tambahin sedikit dari Pak Kiki. Memang ini benar. Jadi yang paling berpeluang untuk menguasai tentara termasuk polisi itu biasanya incumbent. Ya, tapi kan pertanyaan, kalau konteksnya hari ini, pertanyaannya adalah kalau TNI berpihak pada incumbent dan ikut perintah, keuntungannya apa? Pemerintahan ini mau selesai dan SBY udah cukup 2 periode. Dan saya kira di situ nanti berpikir taktis mereka. Makanya saya yakin betul bahwa TNI maupun polisi kali ini secara institusional tidak akan nakal secara politik. Kita nantikan saja netralitas yang dijanjikan oleh TNI, dan semoga saja memang betul-betul netral dalam pemilu kali ini. Terima kasih Pak Kiki Syanakri, Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Ya, dan terima kasih juga Bung Boni atas perbincangannya pagi ini. Dan pemirsa, kami masih akan melanjutkan bincang pagi dengan bedah editorial Media Indonesia setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.